Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di pembelajaran akuntansi biaya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik atau departementalisasi BOP. Topik ini penting karena dalam praktiknya perusahaan sering memiliki lebih dari satu departemen produksi maupun departemen pendukung lainnya. Oleh karena itu, biaya overhead tidak cukup dibebankan dengan satu tarif tunggal saja. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tarif tunggal untuk BOP. Nah, kalau di sini, karena biaya overheadnya itu tidak cukup dibebankan dengan tarif tunggal itu, maka ini perlu dialokasikan sesuai dengan aktivitas tiap departemen. Nah, melalui video ini nanti kita akan mempelajari konsep dasar departementalisasi BOP, kemudian perbedaannya dengan tarif tunggal itu apa, lalu langkah-langkah pembebanan biaya overhead ke masing-masing departemen itu seperti apa, lalu nanti kita akan bahas juga tentang case study. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan fokus agar pemahaman tentang alokasi biaya overhead pabrik ini dapat dikuasai dengan baik dan nanti harapannya bisa menjadi bekal dalam analisis biaya produksi yang lebih akurat. Nah, di sini ada tiga pembahasan di video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian departementalisasi BOP, yang kedua klasifikasi departemen, yang ketiga adalah penentuan tarif BOP per departemen. Jadi, departementalisasi BOP itu apa? Ini adalah proses mengelompokkan dan membebankan biaya overhead ke masing-masing departemen dalam satu perusahaan manufaktur. Jadi karena di perusahaan itu departemennya banyak, divisinya banyak, nah biaya overheadnya harus dikelompokkan per departemen-departemen itu. Baik itu departemen produksi itu kan departemen utama. Nah kemudian nanti ada departemen pendukung produksinya juga. Nah itu harus dikelompokkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar biaya overhead yang sifatnya tidak langsung itu dapat ditelusuri dan juga dialokasikan sesuai dengan aktivitas atau fungsi departemen yang menggunakannya. Ini untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan perhitungan biaya produksi yang lebih akurat, yang lebih baik, dan juga meningkatkan pengendalian yang bertanggung jawab atas biaya overhead itu sendiri. Nah, ini ada beberapa klasifikasi departemen. Yang pertama, kita harus ketahui adalah departemen produksi. Departemen produksi ini adalah departemen utama yang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk memproduksi suatu barang. Kemudian ada juga yang namanya departemen pendukung atau departemen pembantu atau departemen penolong, service department. Nah, itu nanti departemen yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, tapi masih ada kaitannya secara tidak langsung. Nah, ini departemen produksi ini. Kemudian faktor penentuan departemen produksi ini ada jenis produk yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan itu seperti apa? Kemudian proses produksi yang dilalui itu melalui apa saja? Misalnya yang pertama perakitan, kemudian setelah perakitan nanti ada barang setengah jadi, setelah barang setengah jadi itu nanti ada proses finishing dan lain sebagainya. Itu prosesnya seperti apa? Kemudian teknologi atau mesin yang digunakan. Lalu keterampilan tenaga kerja dan juga tujuan efisiensi dan pengendalian biaya. Nah, saya contohkan di sini departemen produksi, ada ada bagian cutting, assembly, upholstery. Nah, cutting ini misalnya ya, cutting itu departemen pemotongan. Departemen pemotongan ini misalnya di perusahaan mebel, memotong bahan baku, misalnya memotong kayu sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Itu departemen pemotongan. Lalu ada juga assembly, departemen perakitan. Setelah kayu dipotong, kemudian kayu tersebut dirakit menjadi barang setengah jadi. Misalnya jadi kursi. Setengah jadi itu berarti belum dilakukan pengecatan misalnya.
Kemudian ada upholstery, misalnya pelapisan kain. Oh, ternyata kursi yang dibuat itu menggunakan sofa atau kulit, jadi harus dilapisi dengan kain upholstery. Kemudian ada finishing, machining, cooking, brewing, distilling, bottling, canning. Ini masing-masing contoh dari departemen produksi. Intinya kaitannya langsung dengan proses produksi. Departemen penyulingan, menyuling parfum misalnya, membuat parfum itu kan apa namanya, produksi utamanya adalah penyulingan. Itu merupakan contoh dari departemen produksi. Lalu yang kedua ada departemen pembantu, service department, departemen penolong. Departemen penolong ini fungsinya untuk membantu proses produksi. Ini tidak menghasilkan produk, tapi memberikan layanan atau dukungan kepada departemen produksi agar proses berjalan dengan lancar. Nah, ini faktor penentuannya dipisah sesuai dengan fungsi khusus, digabung bila fungsinya mirip, kemudian dimasukkan ke departemen umum pabrik. Saya contohkan langsung saja, di sini ada utilities. Departemen utilitas. Departemen ini menyediakan air, kemudian listrik, kemudian juga ada energi untuk produksi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari departemen pembantu. Dia tidak langsung berkaitan dengan proses produksi. Kalau tadi perusahaan mebel berarti kan ada perakitan. Nah, kalau menyediakan air ini kan tidak ada kaitannya dengan produksi secara langsung, tapi membantu mendukung proses produksi berjalan dengan lancar. Departemen penerimaan, receiving department, inspection department, storage, security, purchasing, material handling. Ini tidak ada kaitannya dengan proses produksi, tapi mendukung proses produksi agar berjalan dengan lancar. Shipping, departemen pengiriman, medical, departemen medis. Ini memberikan layanan kesehatan bagi karyawan, biar karyawannya tidak sakit. Kalau misalnya karyawannya sakit, otomatis berpengaruh terhadap proses produksi. Kontrol production, personel, maintenance, cafeteria, general factory, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari departemen pembantu. Lalu kemudian materi yang kedua adalah penentuan tarif BOP per departemen. Jadi ada tiga langkah utama untuk menentukan tarifnya. Yang pertama adalah menyusun anggaran per departemen. Yang kedua, mengalokasikan biaya pembantu ke produksi. Jadi tadi ada departemen pembantu dan ada departemen produksi. Maka dari itu, biaya dari departemen pembantu harus dialokasikan ke departemen produksi. Supaya apa? Supaya nanti untuk penentuan HPP-nya itu lebih jelas dan lebih akurat. Yang ketiga ini menghitung tarif pembebanan BOP per departemen. Nah, ini penyusunan anggaran BOP per departemen. Jadi dalam menyusun anggaran ini, setiap departemen harus mencatat semua biaya yang diperkirakan akan terjadi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau direct departmental cost, biaya departemental langsung, ini biaya yang langsung ditelusuri ke satu departemen tertentu. Walaupun sifatnya overhead ya. Kalau overhead itu kan biaya tidak langsung, tapi ini bisa langsung ditelusuri. Artinya biaya ini jelas terjadi di departemen itu dan tidak perlu dibagi ke departemen lain. Contohnya di sini, supervision, indirect labor, dan juga overtime. Nah, di sini sudah tertulis bahwa ini supervisi. Jadi misalnya gaji supervisor di departemen perakitan misalnya ini. Gaji supervisor di Departemen Perakitan kan sudah ada keterangan khususnya di Departemen Perakitan atau misalnya overtime di Departemen Pemotongan. Nah, ini kan sudah ada keterangan khususnya. Maka ketika sudah ada keterangan khususnya ini per departemen ini dinamakan Direct Departmental Cost. Biaya departemental langsung bisa ditelusuri. Lalu ada juga indirect departmental cost. Ini biaya yang sifatnya umum dan dipakai bersama oleh beberapa departemen. Karena tidak bisa ditelusuri, maka biaya ini harus dialokasikan ke beberapa departemen sesuai dengan porsi pemakaian.
Nah, porsi pemakaian ini kita misalkan saja sewa gedung, contohnya ini, misalnya sewa gedung. Sewa gedung ini kan apa ya? Semua departemen ini bisa memakai dari departemen perakitan, kemudian penyusunan, ada juga tadi upholstery dan juga finishing, semuanya itu bisa menggunakan gedung secara bersama-sama. Nah, nanti untuk pedoman pengalokasiannya ini menggunakan ukuran. Kalau listrik ya ukuran konsumsi sumber daya atau ukuran output, misalnya output itu berapa unit yang diproduksi, atau misalnya menggunakan meter kalau luas lantai yang digunakan, atau jumlah karyawan juga bisa, total gaji KWH ini juga bisa. Itu adalah contoh jenis biaya indirect departmental cost. Lalu, materi yang selanjutnya adalah alokasi anggaran biaya departemen pembantu ke departemen produksi. Jadi setelah tadi ditentukan indirect dan direct departmental cost, sekarang bagaimana cara kita mengalokasikan anggaran biaya departemen ini, departemen pembantu ke departemen produksi? Karena pada hakikatnya biaya departemen produksi ini untuk menentukan harga pokok produk HPP-nya untuk dijual ke pelanggan. Jadi ada tiga cara pengalokasian. Yang pertama adalah dengan metode langsung atau direct method. Yang kedua adalah metode bertahap, tidak bertimbal balik atau step method namanya, metode bertingkat. Yang ketiga adalah metode algebra method atau metode simultan. Metode langsung itu apa? Metode langsung ini adalah metode yang paling sederhana. Jadi, biaya dari departemen pembantu langsung dialokasikan ke departemen produksi tanpa menghitung hubungan antar departemen pembantu. Gitu. Ini langkahnya hitung total biaya setiap departemen pembantu. Jadi kita harus tahu biaya dari departemen pembantu itu berapa totalnya. Lalu kemudian setelah itu tentukan dasar alokasinya. Misalnya menggunakan luas lantai, atau jumlah karyawan, atau jam mesin, atau misalnya jam tenaga kerja juga bisa. Itu tergantung dasar alokasinya. Lalu kemudian yang ketiga bagikan ke biaya departemen pembantu langsung ke departemen produksi. Sesuai dengan dasar alokasi tadi. Dasar alokasinya menggunakan jam mesin, jumlah karyawan, luas lantai, penggunaan listrik KWH misalnya. Tuh. Nah ini case tadi yang pertama. PT Kurniasari mengolah produknya menjadi dua departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, dan ditunjang oleh Departemen Pembantu XYZ. Anggaran BOP per departemen untuk tahun 2025 tampak dalam gambar 8.1 berikut ini. Nah, ini merupakan informasi anggaran BOP per 2025. Ini namanya anggaran. Di sini sudah diketahui anggarannya, BOP langsung, ini, kemudian ada BOP tidak langsung. Nah, dari BOP langsung dan tidak langsung ini kita harus tahu jumlahnya. Ini jumlahnya, sehingga jumlah BOP langsung dan tidak langsung adalah sekian. Di baris yang paling bawah untuk masing-masing departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Lalu di gambar 8.2 ini adalah dasar distribusi BOP. Ini ternyata menggunakan dasarnya menggunakan luas lantai. Jadi departemen A menggunakan luas lantai 2000, departemen B 24, departemen X, Y, Z dan lain sebagainya itu jumlahnya, jumlah luas lantainya adalah 8.000 meter persegi. Lalu informasi selanjutnya adalah taksiran pemakaian jasa departemen pembantu oleh departemen produksi. Ini ini departemen pembantu, ini departemen produksi. Jadi departemen pembantu Z, Z ini alokasiannya ke departemen produksi A adalah 75. Alokasi ke departemen B adalah 25. Kalau Y ini ke A adalah 45%,
Y ke B ini adalah 55%. X ini alokasi ke Departemen A 60%, ke Departemen Produksi B adalah 40%. Ini merupakan dasar alokasinya. Nanti akan kita gunakan untuk pengalokasian Departemen Pembantu. Nah, ini cara penyelesaiannya. Alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Sekilas kalau dilihat di sini tidak ada penjelasan itu sangat rumit ya. Jadi di sini harus kita perhatikan satu persatu. Di sini di yang pertama ini adalah jumlah BOP langsung dan tidak langsung departemen ini diperoleh langsung dari case tadi informasi jumlah BOP langsung dan tidak langsung. Kita tuliskan di baris pertama. Ini kemudian langsung kita tuliskan alokasi biaya overhead masing-masing departemen pembantu ke departemen produksi. Ini. Ini yang pertama adalah eh, biaya overhead departemen Z. Tadi yang departemen Z ini bagaimana? Departemen Z ini ternyata untuk di proporsi ini sebentar. Saya hapus terlebih dahulu. Oke. Untuk departemen Z ini alokasi ke A-nya adalah 75%, alokasi ke B-nya adalah 25%. Itu langsung dialokasikan tanpa ke sini dulu, tanpa ke Y, tanpa ke X itu nggak usah, langsung ke departemen produksi, langsung ke departemen produksi. Jadi di sini produksi A 75% dikalikan dengan sebanyak ini, biaya ini 369 ini sama dengan dihasilkan 276. Ternyata Departemen Pembantu pengalokasiannya ke Departemen Produksi A sebesar 276. Kemudian produksi B adalah 25%, maka dikalikan dengan 369. Hasilnya 92,25. Lalu kemudian yang Departemen Y. Departemen Y ini juga sama. Ke A-nya berapa, kok B-nya berapa? Ke A-nya 45%, ke B-nya 55%. Maka produksi A alokasinya adalah 650 dan alokasi ke B ini 794. Oh ya, ini mengingatkan kalau jumlah ini ya, kalau dijumlahkan hasilnya harus ini 369. Jadi 369 ini fungsinya adalah untuk mengurangi. Sehingga harus dipastikan di Departemen Pembantu adalah nilainya 0. Itu juga ini yang Departemen Y, ini harus nilainya 0. Jadi ketika Departemen Produksi A dan B ditambahkan, nilainya harus setara dengan Departemen Pembantu. Lalu kemudian ini Departemen X. Bagaimana Departemen X? Proporsinya ke A60 ke B 40%. Maka pembebanan ke produksi A sebesar 462 dan ke yang B itu 308. Nah, dari sini kita jumlahkan ini. Jumlah alokasi biaya overhead dari Departemen Pembantu adalah 1.300 untuk Departemen A, untuk Departemen B 1.195,40. Dari sini sudah ketahuan tuh. Ternyata X, Y, dan Z Departemen Pembantu ini mengalokasikan ke Departemen Produksi sekian-sekian. Jadi dari sini sudah ketahuan. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ketahuan ini, jadi jumlah biaya overheadnya ini ditambahkan dengan alokasi dari Departemen Pembantu. Ini ditambahkan sehingga hasilnya ini. Jumlah biaya Departemen Produksi setelah menerima alokasi dari Departemen Pembantu 3.500 dan 3.800. Gitu. Nah, setelah diketahui ini, mari kita alokasikan ke perhitungan tarif BOP persatuan. Jika misalnya produksi A menggunakan 5.000 jam tenaga kerja langsung, maka 3.500.000 tadi dibagikan dengan 50
ribu jam. Hasilnya 71 per jam tenaga kerja langsung. Lalu produksi B, BOP-nya misalnya 25 menggunakan 25.000 jam mesin, maka BOP-nya untuk yang B adalah 152,62 per jam mesin. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah metode bertahap. Jadi ini Departemen Pembantu mengalokasikan secara bertahap ke departemen lain. Ini alokasinya bertahap dari Departemen Pembantu satu ke Departemen Pembantu lain, baru nanti masuk ke Departemen Produksi. Nih, setelah satu Departemen Pembantu dialokasikan, departemen itu tidak bisa menerima alokasi kembali dari Departemen Pembantu yang lainnya, karena dianggap sudah selesai dan tidak memiliki timbal baliknya. Yang pertama adalah urutkan Departemen Pembantu. Yang kedua, alokasikan biaya Departemen Pembantu pertama. Yang ketiga, baru Departemen Pembantu kedua, kemudian dialokasikan ke Departemen Produksi saja. Yang keempat, teruskan proses sampai semua departemen habis. Jadi di sini ada urutannya, urutan prioritas yang mana terlebih dahulu yang harus dialokasikan dari Departemen Pembantu. Ini mari kita ke case tadi yang kedua. PT Sartika Mebel mengolah produknya menjadi dua departemen produksi A dan B. Departemen pembantunya X, Y, dan Z. Berikut adalah anggaran BOP-nya tahun 2025. Nah, di sini tadi seperti tadi, biaya overhead langsung, jumlah yang langsung, ini yang tidak langsung, dan jumlahnya kemudian ini totalnya. Oh, ini untuk ini ya, ini totalnya yang ini, yang bawah sendiri, ini totalnya. Kemudian di gambar 813 ini adalah dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. Ini untuk departemen A, B, X, Y, Z. Kalau misalnya menggunakan luas lantai ya sekian, kalau misalnya menggunakan listrik ya sekian, kalau jumlah karyawan ya ini, kalau jam pemeliharaan ya ini. Ini digunakan untuk pengalokasiannya nanti. Alokasi, nah ini alokasiannya. Dengan metode urutan sebagai berikut. Nah, tadi kan langkah yang pertama itu kita mengurutkan. Jadi ternyata yang pertama dialokasikan adalah Departemen Z, kemudian yang kedua Departemen Y, lalu diikuti Departemen X. Dasar pembebanan BOP-nya adalah Departemen A 50.000, Departemen B 25.000 jam mesin. Nah, dari sini kita langsung selesaikan informasi-informasinya. Nah, ini kalau begini tanpa penjelasan tentu rumit. Jadi kita harus rilis satu per satu. Kalau yang ini biaya overhead langsung dan tidak langsung ini kan diperoleh dari cash tadi. Totalnya tadi tinggal dituliskan saja. Departemen A berapa, B berapa, X, Y, Z ini berapa. Nah, kemudian alokasi biaya overhead Departemen Z. Tadi yang diurutannya kan Departemen Z itu yang pertama. Alokasinya adalah 10 per KWH. Ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari 430.000 ini dibagikan dengan tarif listrik alokasi KWH-nya tadi di dasar pembebanannya ada 43.000. 43.000, maka 430 dibagi 43.000 jadi 10 per KWH. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Alokasi Departemen Z. Jadi produksi A, produksi B dari sini, ini harus ke sini, harus ke sini juga, harus ke sini, dan harus ke sini. Jadi tidak langsung ke Departemen Produksi. Bedanya dengan metode langsung, direct method, tadi kan langsung ke Departemen Produksi, tapi kalau ini harus melewati Departemen Pembantu terlebih dahulu. Alokasinya ini masing-masing sudah ditentukan. Ini RP10 ini dari sini. 10. Sehingga didapatkan angka-angka ini 172, 129, 86, dan 43. Ini kalau ditotalkan jumlahnya harus 430 karena untuk mengurangi Departemen Z ini hasilnya 0. Kalau di sini hasilnya masih angka 5, 10, 15 misalnya, ini berarti perhitungannya masih salah.
Lanjut ke yang departemen pembantu Y. Y ini alokasinya berdasarkan apa? Alokasinya berdasarkan jumlah karyawan. Nah, jumlah karyawannya tadi ada 250 orang. Jadi ini 1.500. Saya hapus dulu. 1.505 ini jika ditambahkan 43 hasilnya akan 1.548. 1.458 ini dibagi dengan 250 karyawan sehingga didapatkan per orangnya adalah 6.192. Nah, distribusinya untuk produksi A, B, dan X itu berbeda-beda. Nah, kalau tadi Departemen Z ini sudah melakukan distribusi pengalokasian, maka yang Y ini langsung ke sini, tidak boleh ke Z. Jadi langsung ke X, ke B, dan ke A. Ini masing-masing proporsinya. Didapatkan angka 619, 700, 150. Kalau dijumlahkan hasilnya harus 1.548 karena ini harus nol. Kemudian bagaimana dengan yang Departemen X? Departemen X ini juga sama. Departemen X ini 700 ini harus ditambahkan sehingga hasilnya adalah 940, 800. 940, 800 ini apa dasar alokasinya? Dasar alokasinya adalah jam pemeliharaan. Jam pemeliharaannya adalah 10.000. Maka 940 ini dibagi dengan 10.000 sehingga didapatkan tarif alokasinya adalah 94,08 per jam. Nah, dari X tadi tidak bisa. X itu tidak bisa mengalokasikan ke Y dan ke Z. X ini harus langsung ke A. Gimana ini? X ini langsung ke B dan ke A. Jadi 940 ini harus dialokasikan ke sini dan ke sini sesuai dengan proporsinya masing-masing. Didapatkan sekian. Kemudian dari hasil ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasilnya ini dijumlahkan hasilnya ini. Kemudian tadi BOP yang langsung dan tidak langsung ini ditambahkan hasilnya totalnya adalah 3.300.000 dan 4.100.000. Kemudian untuk tarif BOP-nya per bagian tadi untuk Departemen A menggunakan 50.000 jam tenaga kerja langsung, maka tarif BOP-nya 66 per jam tenaga kerja. Kemudian yang B adalah 165,70 per jam mesin. Seperti itu. Lalu kemudian ada metode simultan aljabar, menggunakan metode aljabar. Metode ini digunakan ketika departemen pembantu saling memberikan timbal balik satu sama lain. Nah, ini digunakan persamaan aljabar yang XY itu. Jadi setiap departemen pembantu ini memiliki apa? Memiliki biaya awal, kemudian bagian biaya dari departemen pembantu lain yang melayaninya, lalu kita buat persamaan untuk masing-masing departemen pembantu. Lalu ya udah diselesaikan secara metode aljabar. Ini kita langsung ke case tadinya. BOP langsung dan tidak langsung departemen pembantu diperkirakan sebagai berikut. Ini jadi langsung ke totalnya departemen produksi A sekian, B sekian, departemen pembantunya sekian dan sekian. Jadi nanti tidak ada tulisan anggaran-anggaran lagi ya, karena kalau ditulis itu panjang gitu. Jasa yang dihasilkan departemen pembantu dibagikan menurut proporsi yang disajikan. Jadi Departemen X ini membagi ke Departemen Y 10%, membagi ke Departemen A 65%, ke Departemen B ini 25%. Ini kalau ditotalkan 100%. Departemen Y ini sama. Departemen Y ini mengalokasikan ke X 20, alokasi ke A 45, alokasi ke B itu 35%. Nah, dari sini
Kita selesaikan. Kita gunakan persamaan aljabar. Misalnya ini, X adalah jumlah biaya Departemen X setelah menerima alokasi dari Departemen Y. Kemudian Y ini apa? Y adalah jumlah biaya Departemen X setelah menerima alokasi biaya dari Departemen X. Maka bisa ditulis X adalah 3.000 kali 0,2 Y. Nih, ini X sama dengan 3.000 ditambahkan dengan X ini dapat dari Y 20%. 0,2 Y gitu. Nah, untuk Departemen Y-nya dapat alokasi dari X berapa? 10%. Maka 0,1 X seperti itu. Nah, setelah didapatkan persamaannya, ya langsung dihitung, diselesaikan dengan metode aljabar. Kemudian didapatkan dengan X-nya adalah 4.000, Y-nya adalah 5.000. Nah, dari situ langsung kita alokasikan. Ini alokasinya X-nya tadi adalah 4.081.000. Ini di sini karena di sini sudah dialokasikan ke sini berapa persen tadi? 10%, ke sininya 65%, ke sininya 25%, maka di sini habis. Maka di sini tulisannya adalah dalam kurung negatif. Ini juga Departemen Y, ini sekian, dialokasikan ke sini berapa persen tadi? 20%. Ke sini dialokasikan berapa persen tadi? Ke sini dialokasikan berapa persen tadi? Nah, dari sini Departemen X dan Y karena sifatnya pembantu, ini hasilnya harus nol. Coba 3 juta dikurangi 4 juta. Ini kan hasilnya kan minus sejuta. Minus sejuta ini ditambahkan dengan 1.080 kan nol. Berarti itu merupakan metode simultan atau metode aljabar dalam menentukan tarif BOP. Nah, ini contoh singkatnya, ilustrasinya. Ketika ada perusahaan mebel misalnya, departemen produksinya mungkin ada pemotongan kayu, perakitan, finishing. Departemen pembantunya ada bagian listrik, pemeliharaan mesin, gudang bahan. Nah, itu merupakan departemen pembantu. Lalu dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, dari sini alurnya biaya overhead terjadi, kemudian dikelompokkan, lalu dialokasikan departemen pembantu ke produksinya, lalu dihitung tarif BOP-nya, lalu dibebankan ke produk. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep sederhananya. Nah, dari sini kita sudah ketahui bahwa ternyata di perusahaan itu banyak sekali departemen-departemen yang harus kita tentukan biaya overhead untuk pembebanan ke ke produknya. Dari sini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan melalui video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini nanti mungkin akan ada lagi setelahnya adalah video pembelajaran mengenai biaya bahan baku. Oke, bahan baku setelah ini ya. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali.